Assalamualaikum Yai Mat. Waalaikumsalam, Mas Rifki. Lama kita tidak ketemu ini ya, baik tidak di darat maupun di langit ini. Tidak ketemu. Iya, I miss you. Alhamdulillah sehat Yai Mat. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yai, itu kan saya lihat-lihat apa di YouTube itu kan nampaknya beberapa hari di Lampung Yai Mat. Itu kalau dari Banten ke Lampung itu perjalanan darat atau gimana Yai? Kita pertama naik mobil sampai ke Pelabuhan Bakauni, kemudian kita naik kapal laut. Dari kapal laut, nanti sekitar 2 jam lagi ke Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung kita ke Pelosok-Pelosok, itu bisa dari Bandar Lampung, kita nginep di Bandar Lampung, setiap malam kita jalan, setiap ada acara itu biasanya 2 jam, 2 jam setengah gitu. Ke pelosok-pelosok, pesantren-pesantren yang ada di kampung-kampung di Lampung Tengah. Berarti kemarin itu lokasinya bukan di Lampung kota begitu ya? Ya? Ya, kebanyakan itu di pedalaman, karena pesantren-pesantren itu berbasis dari para trans itu dari Jawa, terutama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada di pelosok-pelosok. Di sana mereka membangun Lampung mulai dari pelosok sehingga menjadi sebuah apa namanya itu komunitas yang hidup secara ekonomi, secara budaya, terutama secara kultur ke-NU-an di Lampung itu sangat kuat. Karena 85% penduduk Lampung itu adalah orang-orang Jawa. Jadi mereka membawa nilai-nilai ke-NU-an ke Provinsi Lampung. Itu 80% ya. Jadi hampir mayoritas. 85%. Berapa hari ya Imat di Lampung kemarin itu tepatnya? Saya 5 hari ya, 5 hari itu 5 acara. Saya memenuhi undangan dari kiai-kiai pondok pesantren di wilayah Lampung Tengah. Itu 4 acara ceramah umum, 1 acara diskusi ilmiah. Untuk acara ceramah umum ini para kiai-kiai biasa setiap menjelang Ramadan, pondok mereka mengadakan acara yang disebut dengan dalam istilah Nahdlatul Ulama itu dengan akhirusana. Jadi para kiai-kiai dan para santri menjelang Ramadan mengadakan acara akhirusana. Biasanya itu mengundang para wali santri, masyarakat sekitar. Di situ saya disuruh memberikan pencerahan, terutama tentang polemik nasab. Ini rupanya para kiai-kiai ingin sekali mendapatkan secara langsung bagaimana apa namanya selama ini yang mereka lihat di YouTube, seorang dari Banten yang telah membatalkan nasab Balawi, mereka ingin melihat wajahnya langsung. Ini coba, ini wajahnya ganteng seperti di YouTube, apakah tidak begitu? Lebih ganteng aslinya atau gimana katanya? Kemudian gini, Mas Riki, banyak sekali pengalaman-pengalaman ya yang saya dapatkan dari perjalanan kemarin tentang bagaimana sih sebenarnya masyarakat Nahdiyin di bawah menyikapi terhadap polemik nasab ini. Nah ini jadi yang kita datangi itu 100% itu orang-orang Nahdiyin yang ada di Provinsi Lampung. Kiai-kiainya 100% adalah kiai-kiai Nahdiyin. Dan menurut mereka ada yang berbisik kepada saya bahwa kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Lampung ini sudah 90% lebih itu sudah tidak percaya lagi kepada Balawi sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW.
dalam diskusi yang dilaksanakan di Pringsewu di Pondok Pesantren Madinatul Ilm, diskusi ilmiah itu dihadiri oleh seluruh pengasuh pondok pesantren se-Pringsewu dan Lampung Tengah. Itu kemudian ada juga hadir Kiai Isomuddin, Kiai Ahmad Isomuddin. Kiai Ahmad Isomuddin ini adalah Suriah PBNU 2010 sampai 2020. 10 tahun beliau ada di PBNU. Beliau adalah andalan daripada Kiai Said Agil Siraj di dalam menghadapi berbagai masalah umat. Bahsul Masail beliau jagonya itu Kiai Ahmad Isomuddin. Beliau adalah Rais atau Rais Suriah termuda. Jadi di dalam PBNU ini, Mas Rifki, ada Rais Am, kemudian Rais Am ini punya wakil, biasanya 1 atau 2. Nah, kemudian punya anggotanya ini namanya Suriah PBNU. Nah, Suriah PBNU ini diantaranya periode 2010 sampai 2020 itu adalah Kiai Haji Ahmad Isomuddin. Dan saya waktu masih di PWNU sering mengikuti acara-acara semacam Bahsul Masail, Kombes, Munas, itu beliau luar biasa dan salah satu daripada idola saya ketika masih di PWNU. Beliau masih muda dan beliau mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, kecerdasan inilah yang kemudian membawa hari ini beliau langsung percaya kepada penelitian saya dan menyatakan bahwa memang sebuah pengakuan tanpa bukti itu nggak usah dipercaya. Dan dengan tidak langsung mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Balawi sebagai cucu Nabi tanpa bukti hari ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki metodologi pengetahuan untuk mencari kebenaran. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam Al-Quran, wala tahfu ma laysa laka bihi ilm fatabayyanu dan lain sebagainya, itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ulama bahkan hari ini, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk menggali sebuah informasi, apakah informasi itu pantas untuk diterima, pantas untuk diyakini ataukah tidak. Tetapi berbeda dengan Kiai Isomuddin ini, karena beliau adalah betul-betul saya mengetahui bagaimana basis-basis logika beliau ketika masih di PBNU. Ya, hari ini langsung beliau selaras dengan kita bahwa memang Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada informasi menarik ini untuk Mas Rifki, bahwa dulu kan saya 1 tahun kemarin juga kurang lebih yaitu pernah mengadakan acara diskusi di Lampung. Berbeda sekali diskusi tahun ini dengan diskusi tahun kemarin itu. Kalau tahun kemarin itu yang hadir orang-orang NU masih banyak yang bertanya macam-macam. Dalam hatinya masih gundah gulana, bahkan nyerempet menyalahkan saya dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya lihat yang hadir itu kiai-kiai pondok pesantren se-Pringsewu dan Lampung Tengah, itu kayaknya udah 100% semuanya sebenarnya tidak percaya pada Balawi sebagai cucu Nabi, cuma mengadakan dialog dan diskusi ilmiah itu hanya sebagai ingin menguatkan apa yang ada di kesimpulan di otak dan hati mereka saja. Jadi sebenarnya mereka sudah punya kesimpulan, para kiai-kiai pondok pesantren ini di Lampung, bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Kalau saya kan mengadakan diskusi itu untuk agar ini para pengasuh pondok pesantren yang masih ada keraguan di hatinya, kemudian bisa untuk bertukar dalil, bertukar informasi. Coba sih yang mengatakan bahwa Balawi ini masih diakui sebagai cucu Nabi, mana dalilnya? Kan kita memerlukan itu agar kita bisa juga untuk menjawabnya nanti. Tapi ternyata kemarin itu ciples tidak ada. Jadi dari suasananya saja dari awal ketika saya itu hadir,
itu semuanya sudah sumringah berbahagia itu ketika ketemu saya. Jadinya saya ketika memberikan apa namanya itu materi juga itu tidak serius-serius banget, tidak serius, dan jadinya tidak sistematis juga karena kita sudah mengetahui mereka kelihatan dari wajahnya ini sudah merdeka semua, tidak menjadi mukibin lagi. Kalau dulu waktu saya pertama diskusi di Lampung, di atas gunung itu Lampungnya, itu yang hadir itu mukanya masam, melihat saya tuh greget banget gitu. Kayak mau ngapain ini nih orangnya nih datang kemari katanya. Tapi ketika sudah selesai diskusi, baru wajahnya cerah gitu. Jadi mungkin hanya dengan melihat wajah saya itu apa namanya apa sihir-sihir Balawi itu bisa hilang begitu. Kalau secara langsung Mas Rifki. Makanya Mas Rifki tolonglah untuk ya jangan terlalu lama tidak bertemu saya agar sihir-sihir itu juga bisa hilang gitu dari Mas Rifki secara utuh gitu. Atau memang Mas Rifki sudah mempunyai apa anti sihir sendiri tuh, wallahu alam. Alhamdulillah saya tidak Cuma pernah ada tersihir Balawi. Gimana ya? masih ada satu yang menarik ya. Dari berbagai macam lokasi yang saya apa namanya itu kunjungi, itu di balik layar selalu ada diskusi berbisik. Jadi ada diskusi-diskusi bisikan, mereka bertanyanya satu banyaknya itu adalah bagaimana sikap PBNU. Ini yang saya susah jawabnya. Ya, bagaimana sikap PBNU. Tetapi secara apa namanya itu kekeluargaan, secara karena saya tahu bagaimana jiwa mereka itu inginnya PBNU bersama mereka di dalam menghadapi masalah yang dianggap oleh mereka ini besar, tapi mereka apa namanya menganggap bahwa PBNU ini tidak menyayangi mereka. Jadi seakan-akan PBNU menutup mata dengan apa yang mereka rasakan selama ini, dari penghinaan yang selama ini terjadi berpuluh-puluh tahun, dari pendawiran, dari berbagai macam apa namanya itu hal-hal yang tidak memanusiakan manusia yang dilakukan oleh Balawi, itu ketika mereka mendukung saya, kemudian PBNU itu seakan-akan masih berdiam diri, itu mereka wajahnya itu seperti menunjukkan wajah kesedihan, wajah memelas, ada juga wajah menyalahkan. Dari situ karena saya juga memahami apa yang ada di hati mereka atau berusaha memahami lah. Kalau tidak tepat untuk memahami, saya berusaha memahami, saya katakan begini. Kita orang-orang NU wajib menjaga NU, wajib menjaga jamaah NU, dan wajib menjaga kehormatan pimpinan di PBNU. Adapun di dalam masalah organisasi, apapun yang kita rasakan, kita harus tetap sam'an wa ta'atan secara organisatoris ke PBNU. Jangan sampai kita hanya karena masalah-masalah yang kita anggap besar, namun menurut PBNU itu tidak besar, menurut kita itu masalah penting, menurut PBNU itu bukan masalah penting, lalu kita dengan semena-mena menyalahkan pimpinan kita. Mungkin di situ ada rahasia yang kita harapkan rahasia itu sebesar-besarnya hikmahnya untuk keselamatan kita semua, baik sebagai Nahdlatul Ulama atau sebagai bangsa. Tetapi kita dalam organisasi tegak lurus, dalam organisasi kita ikut PBNU, dalam organisasi kita ikut ketum, tapi dalam masalah Balawi kita jangan ikut madhab husnudon. Bahaya itu kalau kita ikut madhab husnudon. Dalam Balawi kita ikut madhab dalil saja, yang sudah ada di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, 690 halaman lebih, yang mamlu'atun bid-dalail, yang telah dipenuhi dengan dalil-dalil. Disitulah kita akan bersama-sama berjalan di dalam masalah Balawi, bahwa Balawi telah nyata
bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, siapa orang yang hari ini masih mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi, maka dia yang tidak akan selamat dari kejelekan Balawi. Sampai saya, Mas Rifki, bercanda-canda di situ dengan banyak pengurus-pengurus PCNU. Kata saya, ini pengurus-pengurus di sini yang hadir di sini, yang majang foto saya dengan foto Gus Ketum itu beda. Tentang Balawi. Ada kiai yang ada fotonya Gus Ketum, ada kiai yang punya foto saya, ada kiai yang punya foto Gus Ketum dan foto saya bareng. Itu yang akan kena kejelekan Balawi adalah orang yang punya fotonya Gus Ketum. Ini nih madhab Husnudon ini. Nah, kalau yang punya foto saya, wah, ini madhab Imadiyah anti Balawi, nggak bisa didawir lagi, nggak bisa ditipu lagi, kan? Nah, yang bingung itu kiai yang punya foto saya juga punya foto Gus Ketum di Almenak. Wah, ini dua-duanya ada ini. Ini bab Husnudon ada, ini bab Imadiyah juga ada. Nah, ini jadi Habibnya jadi bingung itu yang mau dawir itu. Ini masalah dawir ini bukan hal yang tabu sekarang dibicarakan ini, Mas Rifki, karena memang ketika kita ke masyarakat itu semuanya terutama yang mereka bahas adalah tentang Kiai terima kasih sekarang nggak ada lagi Habib yang dawir gitu. Jadi seakan-akan bab ini hanya bab dawir saja gitu. Padahal kan kita sebenarnya ketika meneliti itu, Mas Rifki, itu masalah dawir itu saya nggak kepikir sama sekali. Yang saya kepikir itu adalah masalah penghinaan Bahar Smith di depan pengadilan kepada seorang kiai. Nah, ternyata di bawah ini pendawiran ini luar biasa. Mungkin saya kurang gaul di daerah-daerah Jawa dulu sebelum bab nasab ini ya. Saya tahunya di lingkungan saya ada Habib-Habib ada, tapi nggak ada yang berani kan dawir-dawir besar-besar begitu. Minta 40 juta, minta 50 juta, minta mobil, nggak ada di sini di Banten. Tapi ternyata di daerah lain, terutama yang saya tahu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hal itu sudah biasa. Mereka memaksa, kalau tidak dikasih kemudian mereka akan mendoakan jelek kepada orang yang tidak mengasihi itu. Demikian mungkin sekilas tentang perjalanan saya ke Provinsi Lampung. Ya itu yang di Lampung itu, ya saya lihat di videonya itu kan banyak sekali yang hadir itu. Itu ratusan, mungkin lebih dari 100 mungkin ya. 100 kiai lebih. Kalau yang di diskusi itu mungkin hanya 300. Nah, kalau di kiai-kiai, iya, pengasuh-pengasuh pesantren itu mungkin saya nggak menghitung secara itu presisi, tetapi saya perkirakan paling banyak itu 300. Pengasuh pesantren semua itu dengan pengurus NU, ada yang dari Les Bumi dan lain sebagainya. Tapi kalau acara masyarakat itu memang ribuan, karena kiai-kiai yang itu saya datangi kemarin, pondoknya pondok pesantren yang besar, mereka alumni dari pondok-pondok di Jawa, ada yang dari pelosok, ada yang dari Trenggalek dan lain sebagainya. Ada yang dari Kudus gitu, dari Mbak Arwani pesantren di Kudus, penghafal Al-Qur'an. Ya, jadi mereka memiliki sebuah otoritas di masyarakat tentang keagamaan, sehingga yang hadir itu bukan hanya santri dan bukan hanya wali santri, tapi masyarakat luas juga ikut hadir. Cuma ada beberapa pas acara itu memang dari mulai siangnya udah hujan terus menerus sehingga sampai malam itu hujan. Jadi saya pun ceramah itu hujan-hujanan jamaah itu, tapi tidak mengurangi masyarakat tetap bertahan ya. Tetap, karena itu ingin melihat pembatal nasab katanya itu. Ya artinya kalau kira-kira ya 200 kiai, jumlahnya 200 kiai ke atas atau maksimal katakanlah 300 gitu,
antusiasme tentang dialog nasab itu artinya tinggi ya, ya. Bukan tinggi-tinggi lagi, bahkan ada pengurus Jatman Pusat yang ada di Lampung meminta saya mendadak ketika malam itu dia hadir, pengasuh pesantren, untuk menjadwal tambah 1 hari lagi. Aduh, kata saya enggak, iya, di Lampung itu. Tambah 1 hari lagi di Lampung, 1 acara lagi di pondok saya. Beliau pengurus Jatman Pusat, ya karena memang Mbah Yaya Halwani pun ada di acara di Lampung. Jadi setelah saya ke rumahnya Kiai Haji Ahmad Isomuddin untuk bersilaturahmi, kemudian Mbah Halwani, ketua Jatman juga datang ke Dr. Isomuddin itu. Jadi kekuatan apa namanya di Lampung ini NU-nya luar biasa, baik dari struktur PCNU, PWNU maupun dari Banom-Banom semacam Jatman ini kegiatannya luar biasa. Gitu. Baik, jadi untuk apa namanya tentang Lampung kita geser dari Lampung, kita geser ke Surabaya ini, ya. Ke isu ini berikutnya. Saya sambil merokok karena sekarang merokok ini bukan hanya orang NU yang sudah menghalalkan, orang Wahabi pun sudah fatwa Ustadz Bajrai itu bahwa rokok halal. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini diyakini oleh kiai-kiai NU bahwa rokok ini hukumnya makruh, hasil bahsul masail itu bahkan dihukumi oleh orang Wahabi sekarang bukan hanya makruh tapi halal katanya. Bahasa Wahabi itu halal dan haram saja tahunya kan, bahwa rokok itu adalah halal. Itu orang Wahabi sekarang. Jadi tidak relevan lagi kalau ada orang-orang Wahabi yang ngomong orang merokok itu adalah yang tidak pantas ilmunya untuk diikuti, karena ternyata orang Wahabi sendiri itu dalam fatwa-fatwanya tidak ada apa ijma kesepakatan bahwa rokok itu adalah haram. Tetap di dalam apa namanya itu Baklawi sendiri, bukan Baklawi, temennya Wahabi. Dalam Wahabi sendiri ada perbedaan pendapat, yaitu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita kan orang NU makruh. Di makruh itu adalah hati-hati tidak mengatakan mubah gitu. Makruh itu luar biasa. Kiai-kiai sudah senang merokok tapi mengatakannya cuma makruh bukan mubah. Tapi orang Wahabi beda. Dia itu hukum hitam putih. Ketika sudah ketahuan merokok, maka orang Wahabi katakan rokok adalah halal. Terima kasih. Ya, saya juga nonton itu videonya itu. Halal. Ya, ini saya mau nanya pendapat Kiai Imad tentang dialektik, kalau bisa dikatakan dialektika ya, atau komunikasi lah. Komunikasi antara Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya dengan Kiai Nur Ihya yang menyampaikan data kepalsuan manuskrip Rumel, kemudian Rumel membantah. Nah, itu detailnya itu ya ada di video masing-masing ya. Tanggapan Kiai Imad tentang peristiwa tersebut gimana Kiai Imad? Ya, saya juga nonton. Jadi kan begini itu kronologisnya. Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan, buku keabsahan itu, ada sebuah sanad hadis untuk apa namanya mengatakan bahwa Alawi bin Ubaid ini orang historis. Mereka membuat sanad hadis bahwa Alwi ini meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Basri. Abdullah bin Basri meriwayatkan pada muridnya namanya Abul Qasim An-Nafat. Abul Qasim An-Nafat meriwayatkan kepada muridnya tahun 461 Hijriyah yang bernama muridnya itu Ali bin Ja'far Al-Asqar. Itu kata Yai Ihya, ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas. Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku
keabsahan itu sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubed, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis, Abdullah bin Basri itu historis, bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali, bahwa Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nabat pada tahun 461 Hijriah? Dari mana itu Kiai Ihya tahu bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat pada tahun 327? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga, bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzdzab itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada tahun 461 Hijriah? Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang. Beda orang, itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan. Tapi ini masih turunan Muhammad, apa namanya itu, masih turunan Ali Al-Hadi, tetapi beda orang. Ini namanya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kata Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris. Tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel, yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Kiai Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar. Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang ahistoris. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak bin Ali Al-Hadi? Ihya juga sudah ngebel ke saya. Yai, bagaimana penjelasan saya? Tepat, Kiai Ihya. Saya sudah mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada. Keturunan Ali Al-Hadi tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzdzab bin Ali Al-Hadi. Itu. Jadi tepat sekali. Karena memang begini, Mas Rifki, mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah. Bil yakin, yakinan hakikian. Secara ilmu sejarah tidak ada.
mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad kelima yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Nggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu, jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP, akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu, karena memang saya mencintai umat apa yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah, ternyata tidak terbukti, ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk, memang ada mata yang menangis, memang ada jiwa yang terluka, tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu. Sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu senang juga. Jadi kita juga bingung. Beri harapan palsu, dibohongin, percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah, dan nanti Rasulullah yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Madudin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya. Nyari wafi nggak ada. Ini wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alasan udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai sama-sama. Saya kan pernah ngobrol. Saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu. Itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja. Itu orang yang telah berjasa pada saya. Paling saya yang akan memberikan syafaat pada Rumel Abbas itu nanti kelak. Nanti kata malaikat, neraka, jangan ya Allah. Karena dialah, walaupun bohong, saya bisa mencari dalil yang lebih kuat. Akhirnya betul ini Madudin, ini jangan masuk neraka. Jangan, kasihan. Lihat wajahnya aja kasihan. Masukin ke surga. Boleh, tapi jangan surga yang paling tinggi, yang rendah-rendah aja gitu. Kira-kira begitu dramanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu selain Rumel memberi harapan palsu, ijazah S2-nya dia juga tidak ada ya. Historian palsu juga kan, sudah di tracking oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Ya, itu kemampuan Dr. Sugeng untuk ahli tracking. Jangankan hanya ijazah S2-nya Rumel, apa ada apa enggak. Itu Yuya dukun Fir'aun aja bisa ketelusur itu sama Dr. Sugeng itu. Saya taklid di dalam masalah DNA itu kepada Syekh Dr. Sugeng Pondang Sugiharto rahimahullah wa hafizahullah. Baik. Jadi ini selain yang tadi, monggo Yai sambil ngerokok dulu ya. Ini udah halal. Halal. Ya, ini juga di video berseliweran, itu video
apa nih? Kalau di sini ya Tengku Kori lah, meskipun saya tidak tahu itu betulan Tengku atau tidak ya. Tapi ini penamaan aja. Tengku Kori itu ya mungkin safari dakwah atau bisa dikatakan luntang lantung pergi ke pendukung itu budak-budak Baklawi itu ya. Terakhir itu ya di video itu kan Tengku Kori itu semacam presentasi memiliki antitesis di hadapan kalau tidak salah ya Kiai Haji Muchtar Sukabumi gitu. Itu kalau tidak salah, tolong kalau saya salah tolong dikoreksi. Tanggapan Kiai Imat tentang peristiwa itu gimana ya Imat? Ya, Tengku kalau ke Kiai Muchtar Sukabumi cocok tuh, sama-sama apa namanya budaknya Balawi ya. Jadi memang Tengku itu lebih cocok, dari dulu seharusnya itu sudah jadi pendukungnya Balawi. Jadi kalau sama kita kan kurang cocok, tapi kalau sama Balawi saya melihatnya itu cocok itu Tengku. Jadi ini kesempatan itu buat Balawi, kalau mau pakai Tengku silakan itu. Ya, tergantung pada Taufik Segaf, Rizik Sihab tuh mau dipakai apa enggak itu. Tengku Kori itu udah siap dengan antitesis katanya. Ya. Berarti ini ya, tidak ada yang disesali begitu ya? Atau disayangkan? Siapa yang menyesal? Ya maksudnya dari Tengku Kori apa namanya itu ya? Ya safari lah, safari gitu. Ya, Tengku kan udah dewasa, dia bisa untuk memilah apa yang menguntungkan dirinya kan. Kalau kita para pejuang-pejuang ini, yang menguntungkan kita adalah ketika melihat masyarakat Islam ini dapat terbebas dari belenggu yang selama ini menggelantungi leher kemanusiaan mereka. Mungkin bagi Tengku beda lagi. Itu silakan saja, itu hak setiap orang untuk menempatkan diri ada di mana dan sebagai apa. Tinggal kesempatan ini mau diambil apa tidak oleh Rabita Alwiyah. Tengku misalnya diambil untuk menjadi wakil mereka dalam debat dengan saya misalnya. Itu silakan saja. Siapa tahu benar itu antitesisnya. Iya. Siapa tahu benar akhirnya Robito Alawiyah memiliki keberanian untuk debat langsung kalau muka, tidak kabur-kabur terus seperti dulu-dulu ya. Ya, itu saya harapkan begitu. Mungkin nanti bisa untuk dibaca dulu antitesisnya. Kan dia pakai antitesis itu. Ini antitesis gitu aja. Dibaca dulu mungkin. Setelah dibaca, kira-kira ini hebat ini. Coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Siap. Insya Allah. Oke, baik, Yai. Kita geser lagi, Yai. Dari Tengku Kori, kita ke Kiai Ja'far, Yai. Itu kan Kiai Ja'far, ini videonya sudah ada di mana-mana ya. Kiai Ja'far itu semacam di framing, mendapatkan teguran, mendapatkan apalah gitu dari gurunya atau keluarga gurunya ya. Nah itu menurut, ini saya mau nanyanya begini ya, menurut tradisi NU sendiri, peristiwa itu bagaimana ya? Peristiwa apa itu? Kiai Ja'far yang ditegur oleh yang dari Arab Saudi itu, ya kan ada kiai dari Indonesia ngewadul, apa itu ngewadul itu apa namanya? Melaporkan bahwa Kiai Ja'far begini, tolong dinasehati. Kemudian Kiai Ja'far itu dinasehati, bahkan kalau saya menangkapnya itu terkesan terkesan ya, ini saya sepenangkapan subjektif saya ya, terkesan menekan, terkesan juga ada rasa-rasa meremehkan, ini anak kecil dan lain sebagainya itu ya kan masih belum tahu video itu ya. Ya, saya paham. Ya, Kiai Ja'far kan beliau
mendukung tesis saya, ya kan begitu. Kiai Ja'far dari Madura yang beliau ini mondok di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian dia juga bikin penelitian sendiri tentang Maimun Al-Qaddah, gitu kan. Ya. Kemudian dilaporkan nih sama Balawi-Balawi CS ini ke Mekah untuk bisa menekan Yai Ja'far agar beliau tidak lagi untuk ikut-ikut membatalkan nasab Balawi. Dalam tradisi kita, dalam tradisi NU, ini tradisi yang ilmiah. Tradisi ilmiah dari zaman dulu, kitab-kitab yang kita baca itu, Mas Rifki, coba contoh aja dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 70, tentang bagaimana Ibnu Abbas belajar kepada Zaid bin Sabit, summa khalafahu. Kemudian Ibnu Abbas berbeda dengan Zaid bin Sabit fil fiqhi di dalam masalah fikih. Itu contoh bagaimana seorang murid biasa untuk berbeda dengan gurunya dalam satu masalah fikih. Kemudian bagaimana Imam Malik itu beliau mujtahid mutlak, mempunyai murid Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i berbeda dalam masalah fikih dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i mempunyai murid Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal kemudian berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Kemudian Ali Al-Jubai, orang Mu'tazilah, punya murid namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Hasan Asy'ari berbeda dengan gurunya Ali Al-Jubai, kemudian mendirikan sebuah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian sampai kepada kita. Jadi perbedaan seorang murid dengan guru itu bukan hal-hal yang begitu besar gitu, wow gitu untuk kalangan NU. Karena kitab-kitab kita yang kita baca demikian. Kalau seorang murid memiliki dalil yang lebih kuat dari gurunya, maka gurunya taslim kepada muridnya itu. Silahkan engkau untuk berpendapat demikian. Kalau misalnya gurunya itu masih hidup, ketika muridnya itu menemukan dalil yang lebih kuat, itu orang-orang zaman dulu, Mas Rifki, tidak segan-segan gurunya ikut pada muridnya. Kalau gurunya sudah wafat, ini yang jadi masalah karena pendapatnya itu akan tetap dikira demikian. Padahal para ulama-ulama banyak yang menyatakan, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan laqala bihi." Kalaulah Imam Syafi'i itu masih hidup, maka Imam Syafi'i akan berkata yang sama dengan pendapat yang diberikan oleh salah satu ulama itu. Atau ada lagi kata-kata lau kana asy-Syafi'iyyu hayyan laqala bima qultuhu ana. Kalaulah Imam Syafi'i itu kemudian masih hidup, maka Imam Syafi'i akan berkata dengan apa yang aku katakan. Ini juga diajarkan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika bicara tentang sahabat, kemudian sahabat itu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, tetapi sahabat itu menafsiri hadis itu dengan tafsir otaknya sendiri. Kemudian tafsirnya itu dianggap oleh Imam Syafi'i tidak sesuai dengan dohir daripada hadis itu. Kemudian ditanya Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i? Ini dalam hadisnya sudah ada tafsiran dari sahabat. Apakah Imam Syafi'i akan mengikuti tafsiran sahabat itu tentang hadis ini, ataukah akan berpijak kepada dohirnya lafaz hadis itu? Kata Imam Syafi'i, aku tidak akan mengikuti orang, lau asartuhu la hajaztuhu. Aku tidak akan mengikuti orang yang pendapatnya berbeda dengan apa yang seharusnya. Kalaulah aku hidup dengan dia, la hajaztuhu, maka aku akan mengalahkan dia dalam berpikir. Itu ucapan Imam Syafi'i tentang sahabat. Bagaimana kita tahu bahwa sahabat dalam pandangan umat Islam, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Tetapi bagi kalangan-kalangan akademisi, ilmuwan,
ulama seperti Imam Syafi'i, ya kedudukan manusia itu selain Rasulullah pendapatnya adalah sama, bisa ditolak, juga bisa diterima. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadal qabri. Setiap orang kata-katanya bisa ditolak dan bisa diterima kecuali orang yang memiliki makam ini. Makam ini maksudnya Rasulullah, karena Imam Malik hidup di Medina berdekatan dengan makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seharusnya guru-guru itu akan bangga mempunyai murid seperti Kiai Ja'far dari Madura, Kiai Hasan Asy-Syarif dari Madura, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dari Madura juga. Ini banyak Madura-Madura, juga pengikut Balawi banyak Madura juga. Ini gimana, saya kadang bingung. Orang Madura ini punya keanehan tersendiri. Yang dukung saya banyak dari Madura, tapi yang roasting saya juga dari Madura. Ini Madura ini bagaimana sebenarnya ini? Nah, jadi kita berharap ini kepada para kiai-kiai, ya, kita doakan anak-anak kita supaya lebih hebat daripada kita. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Ya Allah, jadikanlah murid-murid kami lebih baik daripada kami. Jadikanlah mereka sebaik-baiknya manusia di masa mereka nanti dewasa. Ini yang seharusnya didoakan oleh seorang guru kepada muridnya. Bukan ketika muridnya diajar oleh dia belajar kitab kuning, setelah dia bisa baca kitab kuning, kemudian berpariwisata di dalam luasnya suasana keindahan ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab, kemudian dia menemukan apa yang tidak ditemukan oleh gurunya, kemudian ketika dia mengatakannya dianggap tidak barokah, dianggap su'ul adab dan lain sebagainya. Sungguh ini nahdlatul ulum, kebangkitan ilmu akan jauh daripada kiai-kiai yang punya pikiran sesempit itu. Kenapa itu ulama-ulama di tahun 250 Hijriah, 300 Hijriah, sampai 400 Hijriah, itu luar biasa ilmu pengetahuan ketika itu, sehingga muncullah namanya perdebatan antara orang Mu'tazilah dengan orang Mujassimah, perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah kemudian muncul ketika Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dengan orang-orang Mu'tazilah, orang Bahaiyah, dan lain sebagainya. Itu karena ada diskursus. Di situ karena ilmu pengetahuan ditaruh di meja ilmiah, kemudian diminta masing-masing mana dalilnya. Dari situlah ilmu pengetahuan akan berkembang. Dan sepertinya, Mas Rifki, bahwa ilmu pengetahuan agama terutama di Indonesia hari ini akan mulai menapaki ke arah itu, arah rasional, di mana para santri-santri kita akan mulai belajar standar rasional dalam mempelajari agama. Jadi agama bukan hanya sebagai sebuah doktrin, tetapi agama diletakkan di dalam meja ilmiah yang bisa untuk ditelusuri mana dalil yang terkuat, mana dalil yang lemah, mana pendapat yang berbasiskan kebenaran, mana hanya pendapat yang berbasis don semata yang tidak bisa dilumuri oleh dalil-dalil yang seharusnya menguatkan dia. Dan saya yakin bab nasab, diskursus nasab hari ini akan menjadi starting point meningkatnya keilmuan masyarakat pesantren di Indonesia mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dari masa ini sampai masa berikutnya. Amin. Amin. Ini kan ini saya agak perpanjang sedikit di situ ya. Itu kan juga ada beberapa kasus sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu ada santri yang dipecat dari pondok pesantrennya karena
protesis Kiai. Itu kan ada ya nama pondok pesantrennya saya lupa, saya ingat tapi saya khawatir keliru gitu. Itu kan patternnya kita lihat begitu, Gus Aziz Jazuli ditegur menggunakan surat, kemudian ada pondok pesantren mengeluarkan surat edaran, pondok santri yang protesis ada yang dipecat begitu. Itu patternnya itu Klan Habib Alwi ini menggunakan kekuatan otoritas guru untuk menekan dan memaksa santri-santrinya begitu. Ya, kalau bagaimana pandangan Yai tentang pola operasional guru murid semacam itu yang kita lihat itu? Itu pola-pola non ilmiah dari sebagian kalangan-kalangan sufi-sufi yang tersesat. Jadi sufi-sufi yang tersesat itu ada doktrin-doktrin semacam itu, bahkan orang yang sudah masuk tarekat yang satu tidak boleh masuk tarekat yang lain. Jadi dia menganggap tarekat itu sebagai sebuah basis kekuatan sosial gitu. Jadi kalau orang satu tarekat mengambil tarekat lain kan nanti dia kesetiaannya akan terbagi. Nah, dari doktrin-doktrin tasawuf yang sesat itu kemudian banyak yang masuk juga ke lingkungan pondok pesantren akhir-akhir ini. Jadi doktrin-doktrin yang tidak ilmiah semacam itu kemudian juga masuk dari doktrin-doktrin tasawuf yang tersesat. Nah, tasawuf kita kan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama basisnya hanya dua. Pertama adalah Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Junaid Al-Baghdadi. Nah, tasawuf yang dua ini, Mas Rifki, itu sudah mengalami proses dialektika yang cukup panjang, yang dirinya dapat melewati batas-batas scientific dividend, di mana seluruh dari basis-basis dalil tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi adalah basis-basis Al-Quran dan Sunnah. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari, para pendiri-pendiri NU dulu wanti-wanti, kalau mau tasawuf, tasawufnya hanya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jangan tasawuf yang lain. Nah, kalau tasawufnya itu tasawuf Junaid Al-Baghdadi, muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Dia diikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula tasawufnya Imam Al-Ghazali, muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tetapi ada tasawuf-tasawuf yang sekarang ini masuk di kalangan Nahdlatul Ulama, tetapi tidak berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk doktrin-doktrin yang tidak ilmiah seperti itu. Di mana murid, seakan-akan murid itu kalau sudah jadi murid seseorang, maka dia akan jadi budaknya selamanya. Tidak bisa. Patronase, feodalisme tidak diajarkan di dalam Islam. Dan ini yang harus kita juga sebagai pengasuh pesantren harus introspeksi. Orang-orang Banten pondok-pondoknya gara-gara ada YouTube hari ini banyak juga yang kelakuan santrinya nyontoh-nyontoh yang ada di YouTube itu. Ketika Kiai Jawa ya kan berjalan semuanya itu pada tunduk gitu. Ada yang sambil merangkang. Lah, santri saya yang dari zaman dulu nggak begitu, niru-niru begitu gara-gara YouTube itu. Kata saya ini tidak diajarkan di dalam tradisi pondok pesantren di Banten antara guru dan murid seperti ini tidak diajarkan. Kadang-kadang ya mereka ingin jangan kalah dong akhlak kita dengan akhlak santri-santri Jawa. Padahal akhlak semacam itu tidak ada di dalam ajaran-ajaran kitab-kitab tasawuf sendiri. Dalam ajaran-ajaran Al-Quran Al-Hadis, coba di mana ada seseorang yang jadi murid kemudian seperti
hamba kepada gurunya. Tidak. Di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, itu seorang murid seperti anak bagi gurunya. Makanya tradisi di pesantren itu zaman dulu manggilnya abah, yai. Yai itu sebenarnya kata yang digunakan untuk orang yang masih ada ikatan keluarga. Jadi kan ada paman, ada bibi. Nah, nanti kalau paman ini punya ayah atau paman ini punya anak, kemudian kita punya anak, anak kita manggil ke anak paman tuh kai. Disingkatnya yai. Yai jadi kiai. Jadi cara memanggil nama kiai di pesantren-pesantren Banten dari dulu itu pertama akang. Itu kalau biasanya untuk gurunya yang masih muda. Dipanggilnya kakang, akang, aa. Nah, kalau gurunya udah agak tua, dipanggilnya abah. Saya dulu dipanggilnya kakang. Santri senior manggilnya kakang. Ketika saya udah punya cucu, sekarang panggil abah. Malu dipanggil kakang, kata istri saya. Jangan panggil kakang lagi, nanti nyari istri. Nah, akhirnya saya dipanggil abah sekarang. Kemudian ada juga yang memanggilnya yai. Yai itu agak apa namanya itu urutan Spesifik. keluarga yang agak jauh. Tapi biasa dipanggil yai. Ada juga kiai dipanggil mamang. Sampai sekarang di Banten itu masih ada kiai-kiai yang dipanggil mamang, panggil kakak, dipanggil apa namanya abah, dipanggil yai. Cik. Karena panggilan Ustadz saya itu hanya hubungan murid dan guru. Tapi kalau memanggil secara hubungan kekeluargaan, itu menunjukkan ada ikatan keluarga yang kuat antara murid dan guru. Nah, tetapi bukan sebagai budak. Dan ini yang harus kita introspeksi. Para pengasuh-pengasuh pesantren di Indonesia, jangan tempatkan santri kita yang mulia ini yang akan menjadi pemimpin masa depan sebagai budak-budak. Tempatkan mereka sebagai anak yang harus kita cintai, kita hormati. Kalau perlu kita sayangi dia di hadapan orang. Kalau perlu marahi dia di hadapan orang. Seperti kita menyayangi dan memarahi anak kita. Secara umum saya bisa menangkap dari penjelasan Yai Imad. Yai Imad, ini bisa saya lanjutkan ya? Mangga. Ya. Yai Imad, ini monggo terserah Yai Imad mau merespon atau tidak. Ada budak itu yang mendoakan kita mati su'ul khotimah, begitu ya. Ada mau ditanggapi atau tidak ya tentang peristiwa itu aja. Kalau orangnya kita enggak sebutkan lah gitu. Ya kan begini, ada hadis kalau tidak salah ya, kama qala Rasul,
man da'a rajulan bi kufrin wa laysa kada man da'a rajulan bi kafirin wa laysa kadzalika raja'a ilaih, atau kama qala Rasulullah, siapa orang yang mendoakan seseorang atau memanggil seseorang wahai kafir gitu, sedangkan orang itu tidak kafir, maka itu akan kembali kepada dirinya. Ya, mendoakan yang jelek-jelek itu kan mereka udah biasa, Mas Rifki, jangan terlalu masuk hati lah. Kalau kita membatalkan nasab Balawi, tapi saya sering mendoakan Balawi. Saya sering mendoakan Balawi. Mereka mau mendoakan jelek, ya silakan saja. Kalau saya mendoanya baik untuk mereka. Ya. Tetapi mereka itu, terutama kibin-kibin ini ya, yang dibilang atau dikatakan oleh Mas Rifki menjelekkan orang untuk suul khotimah segala macam, nah itu tidak perlu untuk apa namanya itu ditanggapi ya, bagaimana segala macam, karena itu udah biasa, bukan hal yang aneh bagi mereka mendoakan orang lain jelek. Rizik Syihab kan doa jeleknya banyak masih di YouTube tuh, itu bisa raja ilahi, semua itu kembali pada dirinya. Ya. Baik, ya Imat, tentang itu kalau tidak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu itu ada muktamar naat. Saya tidak tahu kayak Imat menonton full atau tidak. Saya juga nggak menonton full ya, menonton yang menurut saya penting-penting saja. Apakah ada tanggapan kayak Imat tentang muktamar tersebut? Terserah dari sisi yang mana saja. Ya, Wali Songo ini kan turunannya banyak ya. Banyak juga organisasi-organisasi nasab Wali Songo. Di antaranya ada Naat. Di Indonesia ini ada Nakobah Kesultanan Banten, ada Nakobah Cirebon, Nakobah Palembang, Nakobah Mataram dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang kekancingan seperti di Mataram. Itu keturunan Wali Songo yang emang dari dulu mencatat nasab-nasab keluarga mereka karena masih lekat, karena masih berupa kesultanan. Ada juga apa namanya itu berbagai macam keturunan dari Wali Songo yang apa namanya itu membentuk sendiri selain dari yang ada di kesultanan. Seperti di PWILS itu mempunyai nasab Nakobah nasab Nusantara. Nah, Nakobah Ashraf Nusantara ini milik apa PWILS. Jadi masing-masing dari organisasi-organisasi pencatat nasab dari keluarga Wali Songo berjalan masing-masing sesuai dengan apa namanya visi misinya masing-masing. Ya, jadi kita tidak ingin mengikuti apa namanya atau mengomentari apa yang diputuskan oleh Naat, karena Naat itu organisasi sendiri, dia punya anggota sendiri dan saya bukan anggotanya. Nah, kita juga punya Nakobah Ashraf sendiri. Para keturunan Wali Songo masing-masing di kesultanan itu punya Nakobah sendiri. Jadi kalau Naat memutuskan apa, memberikan apa kesimpulan apa, yaitu kita hormati saja keputusan mereka, tetapi karena kita bukan anggota, ya jadi kita tidak ada di dalam posisi apa namanya itu mengikuti daripada keputusan itu. Ya, kita menghormati saja karena sama-sama itu sendiri. Di antara salah satunya adalah Naat itu. Ya. Jadi banyak ya nakobah yang mencatat keturunan Wali Songo gitu ya. Nanti bisa saling bekerja sama. Banyak ya, kalau di Banten, di Cirebon, di Mataram, di Palembang, di Sambas, di Tidore, di Aceh kan dari dulu emang sudah dicatat karena mereka adalah kesultanan gitu. Kemudian ini ya Imat. Halo, Kak Imat masih nyambung? Ya. Ya Imat, itu viral itu ada challenge atau tantangan dari Abah Setu yang berhadiah 200 juta setahu saya ya. Kemudian ada update kalau tidak salah dengar bisa sampai 500 juta bagi yang bisa membuktikan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman.
Apa ya Imat punya tanggapan mengenai challenge ini ya Imat? Ya, memang kan viral itu Gus Baha katanya ada rekaman suara Gus Baha Hmm. tentang Ahmad bin Isa ya hijrah ke Yaman. Ya, saya tidak tahu apakah itu suara Gus Baha benar, apa itu suara AI. Kalaupun itu suara Gus Baha benar, apakah itu sesudah bab nasab atau sebelum bab nasab? Walaupun itu sesudah bab nasab, ya kita bisa lihat sendiri bahwa Gus Baha itu tidak mempunyai dalil apapun dalam menarasikan informasi yang beliau berikan kepada publik bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Bahkan bukan hanya hijrah ke Yaman, orang pertama keturunan Nabi hijrah ke Yaman. Ini semua narasinya salah. Pertama kesalahan beliau, satu, Ahmad bin Isa tidak bergelar al-muhajir. Silakan Gus Baha untuk mencari kitab-kitab nasab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa bergelar al-muhajir. Tidak ada. Coba sebelum abad 9, kitab nasab apa yang memberi gelar Ahmad bin Isa itu al-muhajir? Tidak ada. Gus Baha tidak akan pernah bisa untuk menemukan kitab itu. Karena memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang Ahmad bin Isa tidak bergelar al-muhajir. Gelarnya hanya al-abah dan an-nafat. Kemudian kesalahan kedua Gus Baha adalah ketika Gus Baha mengatakan Ahmad bin Isa orang yang berpindah ke Yaman. Gus Baha tidak akan pernah menemukan sebuah kitab pun sebelum abad 9 dari kitab-kitab nasab atau kitab-kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman. Yang ketiga, bahwa Ahmad bin Isa orang pertama yang pindah ke Yaman. Tentu ini lebih salah lagi. Kalaulah Gus Baha tidak dapat menemukan sebuah bukti pun kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, bagaimana seorang Ahmad bin Isa itu bisa menjadi orang pertama yang hijrah ke Yaman? Sebagaimana itu ditulis oleh para sejarawan, ditulis oleh para ahli nasab, bahwa yang pertama kali hijrah ke Yaman, dan betul-betul hijrah itu dapat dibuktikan, adalah dari keluarga Ar-Rasi, yang kemudian menjadi raja di Yaman dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak ada itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, dan saya yakin tantangan Abbas itu dengan memberikan 200 juta atau 500 juta itu tidak akan pernah dipenuhi oleh Gus Baha, karena memang bukan Gus Baha tidak akan mampu untuk mencari dalil, karena memang dalilnya tidak ada. Bukan dia tidak mampu mencari dalil, tapi dalilnya tidak pernah ada. Ya, jadi saya kira Gus Baha itu hanya keceplosan omong saja gitu. Hanya itu kibin-kibin ini memanfaatkan, kemudian merekam, kalau betul itu ya, kemudian disebarkan. Bisa jadi Gus Bahanya tidak tahu kalau disebarkan. Ya. Ya selain challenge itu ditujukan kepada Gus Baha, juga ditujukan kepada seluruh orang, siapapun, termasuk budak-budak, termasuk Rumel, Zaini, Wafi, Ali Idrus Ramli, dan lain sebagainya. Itu monggo dipersilahkan. Nggak bakal ada, Mas Rifki. Itu ini sudah selesai, tinggal hanya mencari kesadaran saja. Mau sadar apa tidak, mau nerima atau tidak gitu. Jangan ada bahasa, tolong hentikan pembicaraan tentang nasab. Harusnya itu kiai yang ngomong begitu, ngomongnya begini. Tolong hentikan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi di hadapan publik. Karena kita selama mereka tidak berhenti untuk mengaku cucu Nabi di hadapan publik, kita tidak akan berhenti untuk memberi kesadaran dan pencerahan terhadap umat bahwa Balawi ini bukanlah cucu daripada kekasih kita bersama, baginda habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Yai terakhir, Yai, apakah Yai Imat sudah menonton respon, mungkin ya, kalau bisa dikatakan respon dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU mengenai polemik isu nasab ini? Apakah sudah nonton, Yai? Sudah.
sudah Nah, nonton kan lengkap ada itu ya. beberapa poin. Itu ya Imat menanggapinya gimana? Ada tanggapan kah? Ya, saya kira tanggapan dari saya itu ya sama saja sih. LDNU itu memposisikan dirinya katanya ada di tengah gitu kan. Hmm. Itulah kesimpulan yang saya baca itu, bahwa menurut Gus Aab itu dia ada di tengah. Tidak ingin Hmm. ikut-ikut bahas bab nasab, dia lebih tertarik bahas nasib katanya kan. Iya. Iya. Cuma LDNU sebagai sebuah lembaga di PBNU seharusnya juga memiliki tanggung jawab bagaimana ini nasibnya umat NU gara-gara nasab palsu. Bagaimana nasib kiai-kiai yang didawir oleh orang yang mengaku nasab palsu. Kalau harus ngomong berada di tengah, ya kalau ingin berada di tengah, LDNU sering mengadakan acara di PBNU. Kemudian ngundang Habib, walaupun ini dibantah, katanya mereka tidak ngundang, tapi Habibnya datang sendiri. Mau ngundang, mau tidak ngundang, ketika datang, nggak mungkin dia datang kalau nggak di WA sebelumnya, kan begitu. Ya, jadi saya kira kalau memang mau menjadi penengah, harusnya diundang dua-duanya, siapkan sebuah apa namanya itu wahana di mana kita bisa untuk berdiskusi ilmiah. Kita minta dalil-dalil dari Bahlawi. Mana ente sebagai cucu Nabi, dari kitab nasabnya, dari kitab sejarah, dari tes DNA. Nah, bisa nggak mereka? Kalau tidak bisa, nanti LDNU mengatakan secara ilmu dakwah bahwa kami LDNU menyatakan Bahlawi tidak boleh lagi mengaku sebagai Nabi di hadapan publik karena tidak bisa untuk memberikan dalil ketersambungan nasabnya, tidak bisa memberikan hasil tes DNA J1, tidak ada. Lah itu harusnya begitu. Jangan ngomong ada di tengah, tetapi kemudian kelihatan tampak miring sebelah oleh umat. Kalau saya kan udah paham, umat ini nggak paham. Disangkanya LDNU tidak sayang pada mereka. Kalau saya husnudon kepada Gus Aab, saya husnudon kepada Gus Ketum, saya husnudon pada Rais Am, saya husnudon kepada PBNU, bahwa mereka bersikap demi sayangnya mereka terhadap warga NU. Tapi warga-warga ini ada yang tidak memahami itu. Mereka menganggapnya dalam bab ini, Pak, karena memang kita kalau tidak husnudzon nanti ya akan terjadi hal-hal yang tidak baik lah. Lebih baik kita husnudzon kepada orang tua kita daripada husnudzon sama Balawi. Lebih baik kita husnudzon kepada PBNU. Buktinya PBNU selama ini walaupun nampak kata sebagian orang mereka membela Balawi, tetapi mereka tidak ada. PBNU menyatakan secara organisatoris mereka membela Balawi, nggak ada. Kalau misalnya mereka sudah secara organisatoris membela Balawi, mungkin ada alasan kita untuk mengatakan mereka tidak sayang pada warga NU. Dan nanti kita akan menyiapkan sikap-sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan untuk menjawab daripada sikap PBNU itu. Selama ini kan enggak, maka selama mereka, orang tua kita di PBNU, tidak menyatakan mereka bersama Balawi, berarti mereka bersama kita. Karena anak mereka itu kita, bukan Balawi. Yang selama ini berjuang, itu warga NU untuk NU, bukan Balawi. Tentunya posisi mereka sebagai orang tua, hatinya bersama kita. Dan kita harus husnudon itu. Gak boleh kita husnudzon selain itu. Kecuali sudah terang-terangan didohirkan. Kami bersama Balawi. Kami nyatakan Balawi cucu Nabi. Dan yang menentangnya bukan warga NU. Ya mungkin itu hal. Kalau sudah demikian, nanti akan ada sikap yang lain dari warga Nahdlatul Ulama. Selama itu tidak, husnudzonlah wahai para warga Nahdiyin,
bahwa sesungguhnya ketum, sesungguhnya Rais Am hatinya cinta kepada kalian dan bersama kalian, semua sikapnya itu adalah demi kalian, demi bangsa, dan demi negara. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Imat. Saya rasa pemaparan terakhir dari Imat itu merupakan sekaligus closing statement ya Iya. Halo? Ya Imat? Ya, Ya. Ini saya bisa akhiri ya Imat? Halo? monggo, monggo Ya. diakhiri. Atau Kiai Imat ada tambahan lagi? Ini sinyalnya putus-putus ini. Cukup Mas Rifki. Cukup ya. Ya baik Kiai Imat, itu beberapa pertanyaan dari saya terkait isu terkini, perkembangan update dari dinamika polemik isu nasab dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Terima kasih Kiai Imat atas penjabarannya, atas waktunya, atas energinya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang menyaksikan, yang telah berkomentar, mewakili seluruh yang terlibat di sini. Kami mengaturkan permohonan maklumnya jika ada kendala-kendala dan kekeliruan dan lain sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pernyataan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang sempat berada di Lampung dan menghadiri beberapa acara. Semoga saja cerita dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani memberikan sebuah inspirasi kepada kita semua agar selalu menjaga keluarga, menjaga diri sendiri dari doktrin Khabib yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support. Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.